Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Rispa, sekilan dari kelompok 17 Bunaken B. Sebelumnya kami kelompok Bunaken B telah melakukan wawancara mengenai permasalahan stunting terutama di Indonesia kepada salah satu ahli gizi di sebuah rumah sakit. Nah, izinkan kami pada kali ini untuk men-share dan mempresentasikan bagaimana hasil wawancara kami mengenai permasalahan stunting ini. Lanjut. Nah, berikut adalah profil narasumber kami tadi. Nama dari narasumber kami kali ini adalah Mbak Tias Asri Fitriana yang berusia 23 tahun yang sudah bekerja sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Dr. Wain Kandang Sapi Solo. Next. Nah, dari hasil wawancara kami tadi, kami telah mendapatkan beberapa poin-poin penting mengenai stunting. Yang pertama adalah stunting itu sendiri. Nah, sebenarnya stunting ini adalah merupakan satu permasalahan gizi buruk terhadap anak akibat kurang terpenuhinya asupan gizi pada seorang anak. Nah, bagaimana sih sebenarnya stunting ini terjadi? Stunting ini terjadi akibat dari pola gizi yang tidak baik sebelumnya tadi yang saya jelaskan. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi, terutama di Indonesia yang masih tingkat stunting di Indonesia ini sendiri masih tinggi. Kemudian bagaimana upaya mengatasi dan mencegah terjadinya stunting? Upaya mengatasi dari stunting ini sendiri adalah pertama dari keluarganya sendiri. Bagaimana keluarga mau untuk memahami dan mengerti bagaimana pola asuh dan pola gizi untuk memberikan asupan gizi yang baik terhadap anak. Nah, dengan pemahaman dari keluarga itu sendiri sudah terpenuhi, mereka pun bisa mengatasi dan mencegah terjadi stunting terhadap anaknya sendiri. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah bagaimana tingkat stunting di masyarakat Indonesia, terutama pada pandemi COVID-19. Nah, di Indonesia ini sendiri tingkat stunting masih tinggi ya, terutama di pandemi COVID-19 yang semuanya serba keterbatasan dan masalah. Terlebih lagi, pemerintah kan sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi stunting ini sendiri, terutama dari melakukan penyuluhan terhadap edukasi kepada masyarakat mengenai edukasi gizi, terutama pada ibu hamil, ibu menyusui, pasangan pranikah gitu. Nah, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, penyuluhan ini jadi tertunda. Nah, inilah yang menjadi permasalahan baru selama pandemi COVID-19 ini. Nah, poin selanjutnya adalah apakah stunting hanya terjadi di masyarakat menengah ke bawah? Dari hasil wawancara ini, jawabannya adalah tidak. Stunting juga bisa terjadi pada masyarakat menengah ke atas karena biasanya keluarga menengah ke atas ini keluarganya sibuk, di mana anaknya biasanya dititipkan pada pembantu ataupun tetangga gitu. Nah, karena kurangnya perhatian kepada si anak, jadi orang tua sendiri tidak mengetahui bagaimana pola asupan gizi yang telah dikonsumsi oleh anaknya sendiri. Nah, jadi tidak dapat dikatakan tidak mungkin bahwa anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas tidak terjadi stunting. Kemudian poin yang terakhir, apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi stunting? Penjelasan saya sebelumnya bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama tadi adalah melakukan penyuluhan edukasi mengenai pentingnya pola asuh dan gizi yang baik terhadap anak. Kemudian mereka telah melakukan penyuluhan juga demonstrasi empati. Demonstrasi memasak variasi-variasi masakan untuk anak agar anak semangat untuk makan, karena kan anak kecil terutama masih balita, mereka mempunyai gerakan GTM di mana mereka GTM ini adalah gerakan tutup mulut, mana mereka yang tidak menyukai sayur. Nah, dengan adanya demonstrasi masak variasi makanan ini kelihatan berbeda pada anak dan mereka akan lebih nyaman untuk makan makanan yang bergizi. Nah, seharusnya anak juga harus diajarkan sedari kecil untuk mengkonsumsi berbagai makanan-makanan yang bergizi. Jadi tidak hanya sekedar tempe goreng atau tahu goreng. Nah, orang tua harus bisa bagaimana menghadirkan variasi makanan-makanan yang unik dan enak tentunya kepada anak, sehingga anak juga mau untuk makan makanan yang bergizi. Karena sebenarnya makanan yang bergizi belum tentu itu mahal harganya. Nah, harusnya peran keluarga di sini sangat penting, bagaimana mereka bisa mengendalikan dan mengatasi dari pencegahan ini sendiri
agar tidak terjadi kepada anaknya. Dari poin-poin hasil wawancara kami kami simpulkan di mana permasalahan stunting di Indonesia saat ini masih tinggi karena faktor utamanya adalah minimnya pengetahuan orang tua dalam memberi pola asuh gizi yang baik pada anak, dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai asupan gizi ini sendiri. Nah, kembali lagi peran penting keluarga dalam memberi edukasi dan bantuan untuk asupan gizi yang baik mulai pada ibu hamil, menyusui anak sendiri. Sekian dari kami kelompok Bunken B. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.